Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To be happy, I must be accepted by all people at all times. Untuk bisa merasakan bahagia, saya harus diterima oleh semua orang di semua waktu atau di setiap kesempatan. Ini merupakan ide atau cara berpikir atau aturan yang sering ditemukan pada orang-orang yang menderita gangguan depresi, atau dalam teori CBT, Cognitive Behavioral Therapy, disebut sebagai depressogenic assumptions. Coba teman-teman resapi dan bayangkan kalian punya ide atau cara berpikir yang sekaku ini. Untuk bisa bahagia, saya harus diterima oleh semua orang di semua waktu. Memang sih rasanya pasti gak enak kalau ada orang yang gak menerima kita. Ketika kita punya ide tertentu, gagasan tertentu, atau menunjukkan sikap tertentu, terus ada orang yang gak nerima itu gitu ya. Itu rasanya sebenarnya gak enak. Kita gak boleh memungkiri itu, emang rasanya gak enak. Mungkin secara natural kita pengen semua orang terima itu. Tapi kalau kita tengok lebih jauh, itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa dapatkan. Selama kita hidup di atas bumi ini, pasti akan ada orang-orang atau pihak-pihak yang gak menerima kita 100%. Atau mungkin kita coba tarik ke pengalaman diri sendiri. Coba kalian ingat-ingat, tanyakan ke dalam diri sendiri, adakah orang di dalam hidupmu, di dalam hidup kalian yang bisa kalian terima 100% tanpa ada cacat atau celah sedikit pun? Jadi sempurna kita terima dia, gak ada minusnya gitu ya. Harusnya sih gak ada ya. Bahkan mungkin keluarga kita, pasangan kita, sahabat kita pun pasti ada satu hal yang kita, ya setidaknya satu hal gitu ya, yang kita tidak suka, yang kita tidak terima dari dia. Entah sikapnya, cara berpikirnya, pilihan-pilihan dalam hidupnya, atau apapun itu. So, itu sebuah kepastian. Tapi sekali lagi, kadang-kadang kita tidak bisa mengaplikasikan itu untuk konteks bagaimana orang lain menilai kita. Terutama pada orang-orang yang punya gangguan atau masalah mood, depresi. Dia sulit untuk melihat bahwa orang lain juga akan seperti itu ke dia. Mungkin orang lain tidak menerima dia 100%. Toh dia juga gak bisa menerima orang lain 100%. Tapi yang penting adalah bukan soal numbersnya, tapi kita masih bisa get along, masih bisa hidup bareng, bahkan hidup serumah sama orang-orang yang gak kita terima 100%. Orang-orang yang punya masalah mood atau masalah depresi atau gangguan depresi itu gak bisa membayangkan itu, bahwa dia bisa tetap hidup, bisa tetap berkarya, tetap bersosialisasi dengan orang-orang yang tidak menerima dia 100%. Dan kalau kita telah lebih jauh terkait numbers ya, tadi persentase, sebenarnya persentase itu kan, atau penilaian ini kan sifatnya dinamis ya gak sih? Di satu momen mungkin ada orang yang bisa terima kita dengan angka yang tinggi gitu ya, mungkin 99% gitu, karena waktu itu kita idenya sama, terus dia senang sama selera kita, cara berpikir kita, attitude kita gitu ya. Tapi mungkin di sisi lain atau di waktu lain dia bisa sangat-sangat gak suka sama kita, karena pada saat itu konteksnya atau situasi udah berbeda, masalahnya yang didiskusikan juga berbeda. Artinya si penilaian ini bersifat sangat dinamis. Coba aja tengok pengalaman teman-teman semua. Ada gak waktu dimana kalian bisa sangat kagum gitu ya sama seseorang, tapi di sisi lain bisa sangat sebel sama dia? Bukan di sisi lain, di waktu lain.
cuma berbeda waktu aja. Mungkin di bulan ini sangat kagum, sangat suka, bisa menerima ini orang, tapi mungkin di 2 bulan berikutnya kita bisa sangat tajam konfliknya sama dia. Kita nggak terima cara berpikir dia, gagasan dia, sikap dia gitu. Ide yang kaku ini tadi ya, balik lagi, untuk bisa merasakan happy saya harus diterima oleh semua orang di semua waktu. Tentunya pasti akan sangat menjadi momok gitu ya, sangat menjadi sumber stres yang akhirnya bisa jadi bola salju yang membuat tadi ya, seseorang bisa punya gangguan depresi. Dan dalam konteks yang lebih makro lagi, lebih luas lagi, kita mungkin bisa melihat tokoh-tokoh yang sudah populer gitu ya. Katakanlah para penemu-penemu gitu ya, atau mungkin para ya pendiri-pendiri startup atau industri-industri tertentu. Itu juga tidak terlepas dari pro kontra. Ada yang sangat adore gitu ya, menerima semua idenya, semua keputusannya, tapi ada yang sangat membencinya gitu. Kan ada yang sangat menolak ide dia. Atau mungkin kita tarik lagi ke tokoh yang mungkin lebih bisa jadi contoh untuk dunia dan akhirat. Misalnya para nabi gitu ya. Misalnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad pun tidak terlepas dari penolakan. Yang kalau kita baca sirahnya, sejarahnya, segimana akhlaknya gitu ya, segimana baiknya Rasulullah, itu aja masih mendapat penolakan, gak diterima oleh 100% orang-orang di zaman itu, termasuk di zaman ini juga. Ya apalagi kita gitu yang mungkin secara akhlak, secara perilaku tidak sempurna Rasulullah SAW. Tentunya makin besar kemungkinan kita tidak diterima oleh orang gitu ya. Nah ini jadi menarik karena kadang-kadang ketika kita lagi berada dalam situasi emosional, katakanlah dalam hal ini mood yang depresi gitu ya, depressed mood, cara berpikir kita itu seperti menyempit. Dalam artian kita jadi tidak bisa mempunyai perbandingan yang sehat gitu ya. Contohnya kayak tadi kita membandingkan dengan bagaimana kita menilai orang lain, bahwa kita tidak 100% bisa menerima orang lain juga, bahwa banyak orang-orang yang dalam skala yang lebih luas gitu ya, entah pemimpin atau penemu, bahkan tadi ya nabi, itu pun tidak terlepas dari penolakan atau tidak diterima 100% oleh orang-orang yang notabene mereka mungkin secara gagasan lebih oke, secara attitude, sikap, akhlak jauh lebih oke gitu ya, terutama ya para nabi gitu ya. Tetap aja ada orang yang gak menerima mereka. Ketika kita punya masalah atau tenggelam dalam emosional, itu kita susah membandingkan itu. Dan the basic idea to be happy I must be accepted by all people at all times, itulah yang nanti perlu digali. Kenapa saya sebut digali? Karena memang itu berada di bawah level consciousness kita, di bawah kesadaran kita. Ide itu perlu di-discovery, perlu digali ya. Dan mudahnya ditemukan atau digali dengan pendampingan atau dibimbing gitu ya, terutama oleh terapis atau psikolog. Ketika ide itu ditemukan, pelan-pelan kita respons, kita ubah supaya tidak serigid itu, sekaku itu gitu. Dan biasanya ketika ide itu berubah, kita bisa lebih relief gitu ya, menerima bahwa yes,
kebahagiaan saya tidak melulu ditentukan oleh apakah saya diterima oleh orang lain atau tidak. Dan tentunya di setiap waktu atau dari orang lain gitu ya pasti akan ada pro kontra, ada yang terima kita dan ada yang enggak. Dan itu bukan berarti kita tuh buruk, karena emang naturalnya, alaminya kehidupan manusia ya gitu, karena kita pun begitu ke orang lain ya enggak? So yang tadinya harus mulai kita lebih bisa lebih ringan atau lebih fleksibel dalam memandang. Begitu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga jadi amal jariah buat kita semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.